Terkait dengan Elia Myron, saya lihat di Facebook ada beberapa tulisan dari pendeta MEM dan juga tanggapan dari beberapa orang yang lain. Saya tidak membuat tanggapan khusus melalui tulisan ya, tapi saya hanya ingin memberikan beberapa komentar. Pertama, Elia Myron, kita bersyukur kepada Tuhan ada anak muda seperti Elia Myron yang Tuhan pakai juga untuk memberikan jawaban-jawaban apologetik khususnya untuk pihak Muslim ya. Tapi saudara-saudara, dalam hal kita mengapresiasi kiprahnya terkait dengan apologetika terhadap Muslim, itu tidak berarti bahwa kita harus kehilangan daya kritikal kita terhadap apa yang diajarkan oleh Elia Myron. Saya sudah katakan kepada saudara berkali-kali bahwa adalah satu hal untuk saudara memberikan jawaban keluar, itu baik, itu berguna, dan itu juga ada dasarnya di dalam Alkitab, memberikan pertanggungjawaban iman. Tapi sebenarnya jauh lebih penting, saudara sulit mengerti baik iman saudara sendiri. Apa gunanya saudara memporak-porandakan apa yang diimani oleh orang lain? Memang saya tidak bilang itu salah pada dirinya sendiri, itu berguna. Apa gunanya itu kalau saudara sendiri tidak sulit dalam hal pemahaman saudara mengenai apa yang diimani di dalam kekristenan, khususnya hal-hal terkait dengan doktrin-doktrin primer, termasuk juga hal-hal yang lain ya. Jadi jangan saudara simpulkan bahwa just because itu tidak primer, maka itu tidak penting. Saya tidak pernah ngajarin saudara begitu ya. Nah, di era kecanggihan teknologi semacam ini, orang bisa saja googling, kemudian dapat informasi di sana sini terkait dengan satu topik. Kemudian karena dia punya skill tertentu, lalu meramu itu menjadi satu materi yang menarik. Itu tidak berarti dia paham tentang iman Kristen. Mana mungkin seorang Kristen mengatakan aku Kristen, aku mengasihi Yesus, hafal lagu-lagu rohani yang isinya seperti aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tapi ada penyesat, Anda biasa-biasa saja, Anda lip service penipu. Bagaimana engkau mengatakan aku mengasihi Yesus, tapi Yesus benci penyesat? Engkau Adam ayam, slow motion, slow down. Urusan sama penyesat, terlalu baperan. Tidak bisa begitu Kristen. Ya, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Lalu ayat 7 bilang begini, sama-sama, 2, 3. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Serius itu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Laksamana Apologet Islam ya. Kita tahu Elia Myron teman-teman, ini sedang menjadi panutan baru, sedang menjadi junjungan baru dari para laskar Polycarpus. Mereka melihat bahwa Elia Myron ini adalah seorang pria cerdas. Pria ya teman-teman ya, pria, Joni ini. Jadi si Elia Myron ini dianggap sebagai jagoan baru teman-teman. Sama seperti Edis yang sedang dipuja-puji oleh para laskar Polycarpus. Dan buat teman-teman ya, buat teman-teman Kristen yang masih waras teman-teman, coba renungkan kembali apa yang disampaikan oleh para pendeta-pendeta ini, apa yang disampaikan oleh pendeta Deki Ngadas ini yang akan kita putarkan. Di mana Deki Ngadas ini memperingatkan kepada teman-teman Kristen, oke, kalian mengobok-ngobok ataupun membahas iman orang lain, tapi iman kalian sendiri udah beres belum? Jangan iman kalian sendiri belum beres, tapi kalian sibuk menyerang iman orang lain. Apa gunanya? Karena kita masuk surga nanti, teman-teman. Itu bukan karena kita jago menghujat, menghina keyakinan orang lain. Tapi bagaimana kita mempertahankan iman kita? Bagaimana hidup kita itu benar atau tidak? Bukan, oh kamu sudah berdebat dengan siapa saja. Oh, kamu sudah berapa kali debat. Oh, kamu sudah kalahkan siapa dalam debat. Enggak, teman-teman. Kita masuk surga itu karena apa yang kita lakukan. Karena Allah berkenan kepada kita. Atas rahmat Allah, kita baru bisa masuk surga. Bukan karena kita jago debat. Bukan karena kita jago bahasa Ibrani. Bukan karena kita jago bahasa ini, bahasa itu, tahu sejarah ini, sejarah itu. Enggak, teman-teman. Itulah kenapa ya,
Saya kadang-kadang paling senang, ya paling iri itu dengan orang yang hidupnya itu benar-benar santai, nggak ada beban, nggak perlu ngurusin orang lain, nggak perlu recokin hal-hal yang nggak penting. Hidupnya tuh kayak tenang banget gitu. Ya, hidupnya itu benar-benar positif banget. Nah, itu yang pingin sekali ada dan saya lakukan sebenarnya. Itulah kenapa saya nggak gitu tertarik lagi sekarang untuk berdebat dengan para Polikarpus ini. Mending fokus kita adalah menyadarkan orang. Kecuali debat tersebut bisa membuat banyak orang tersadarkan, itu oke. Tapi kalau cuman sekedar debat adu bacot dan sebagainya, mohon maaf. Ya, apalagi kalau yang kita hadapi orang-orang seperti Ki Ahmad, ya, terus Wak Labu, yang cuman mutar-mutar nggak jelas, yang cuman hanya sekedar untuk menyesatkan orang lain. Ngapain gitu? Ngapain? Ya. Fokus utama kita adalah bagaimana menyadarkan orang sebanyak mungkin. Ini yang teman-teman harus ketahui, dan statement dari Deki Ngadas, untuk apa menyerang iman orang lain, sementara iman sendiri masih hancur lebur, babak belur. Ini benar dan perlu teman-teman pertimbangkan dan renungkan. Seharusnya kalian renungkan hal tersebut. Kenapa saya bilang renungkan hal tersebut? Kalian sibuk nih, bahas Islam begini, hadis begini, ayat Quran begini. Halo? Bagaimana dengan iman Anda? Bagaimana dengan keyakinan Anda? Sudah 2000 tahun, teman-teman. Ya. Sudah mau 2000 tahun, Yesus tidak ada lagi di dunia, tapi kalian masih bingung siapa itu Yesus. Masih bingung status Yesus itu apa. Masih bingung bagaimana kalian masuk surga. Masih bingung bagaimana kondisi surga kalian. Masih tebak-tebak buah manggis. Tebak buah manggis masih mending ya, gampang ketahuannya. Ini entah tebak buah apa mereka. Masih beli kucing dalam karung. Mending bereskan dulu gitu. Itulah saya bilang orang yang sibuk ngerecokin rumah tangga orang lain, keluarga orang lain, sementara keluarganya babak belur, sementara keluarganya hancur, ngapain? Ngapain gitu? Saya bingung ya, ada orang bahagia sekali saat menyerang iman orang lain, saat ngerecokin orang lain, saat membuat marah orang lain. Ada orang dapat kebahagiaan dengan seperti itu, teman-teman. Membahas orang lain, membuat marah orang lain. Jadi kebahagiaannya itu tergantung sama orang lain. Bukan sama dirinya sendiri. Bukankah harusnya kamu habiskan tenaga dan waktumu untuk memperbaiki dirimu, memperbaiki kondisi internalmu? Itu lebih bagus. Itulah saya bilang, apologet sejati itu yang sibuk mengkritisi internalnya. Sibuk membereskan kondisi dan juga membantah serangan-serangan kepada agamanya, bukan menyerang agama orang lain. Karena apologet itu adalah mempertahankan iman, membela iman, bukan menyerang orang. Bedakan antara bertahan dan menyerang, teman-teman. Bedakan dua hal itu. Jadi sangat tidak bertanggung jawab sekali kalau kita lihat orang-orang ngaku apologet Kristen, tapi kerjanya membahas agama Islam. Itu apologet Kristen dari mana? Siapa yang jadi contohnya? Saya juga bingung. Karena setahu saya, Paulus dan orang-orang yang kalian labelin apologet Kristen, yang sebenarnya ya, yang dilabelin secara resmi oleh gereja, oleh institusi kekristenan, setahu saya nggak pernah bahas Islam. Paulus pernah bahas Islam nggak? Nggak pernah, teman-teman. Didymus pernah bahas nggak? Nggak pernah, teman-teman. Semua apologet Kristen yang asli, itu nggak bahas agama Islam. Tapi kalau yang di medsos sekarang ini bukan apologet, ini Polycarpus, teman-teman. Polycarpus, silakan dicek. Namanya Polycarpus. Karena otak mereka itu adalah mencari kardus uang sebanyak-banyaknya dengan menyerang iman orang lain. Dan kita sudah buktikan bahwa mereka memang dibayar. Diakui sendiri, mereka dibayar. Oke, kita coba tonton dulu ya pernyataan dari Deki Ngadas, dan semoga ini bisa mengedukasi teman-teman semua. Terkait dengan Elia Myron, saya lihat di Facebook ada beberapa tulisan dari pendeta MEM dan juga tanggapan dari beberapa orang yang lain. Saya tidak membuat tanggapan khusus melalui tulisan ya, tapi saya hanya ingin memberikan beberapa komentar. Pertama, Elia Myron, kita bersyukur kepada Tuhan ada anak muda seperti Elia Myron yang Tuhan pakai juga untuk memberikan jawaban-jawaban apologetik khususnya untuk pihak Muslim ya. Tapi saudara-saudara, dalam hal kita mengapresiasi kiprahnya terkait dengan apologetika terhadap Muslim, itu tidak berarti bahwa kita harus kehilangan daya kritikal kita
terhadap apa yang diajarkan oleh Elia Myron. Saya sudah katakan kepada saudara berkali-kali bahwa adalah satu hal untuk saudara memberikan jawaban keluar, itu baik, itu berguna, dan itu juga ada dasarnya di dalam Alkitab, memberikan pertanggungjawaban iman. Tapi sebenarnya jauh lebih penting, saudara sulit mengerti baik iman saudara sendiri. Apa gunanya saudara memporak-porandakan apa yang diimani oleh orang lain? Memang saya tidak bilang itu salah pada dirinya sendiri, itu berguna. Apa gunanya itu kalau saudara sendiri tidak sulit dalam hal pemahaman saudara mengenai apa yang diimani di dalam kekristenan, khususnya hal-hal terkait dengan doktrin-doktrin primer, termasuk juga hal-hal yang lain ya. Jadi jangan saudara simpulkan bahwa just because itu tidak primer, maka itu tidak penting. Saya tidak pernah ngajarin saudara begitu ya. Nah, di era kecanggihan teknologi semacam ini, orang bisa saja googling, kemudian dapat informasi di sana sini terkait dengan satu topik. Kemudian karena dia punya skill tertentu, lalu meramu itu menjadi satu materi yang menarik. Itu tidak berarti dia paham tentang iman Kristen. Karena you bisa cari informasi tentang satu topik dan you bagus dalam topik itu. Tidak berarti you akan bisa lihat kaitan implikasi dan juga relasinya dengan hal-hal lain di dalam kekristenan. Kekristenan itu satu worldview ya, satu wawasan dunia dalam arti bahwa semua yang diajarkan di dalam kekristenan itu saling terkait, saling terjalin satu sama lain. You tidak bisa hanya baik, good, solid di dalam satu topik spesifik, tapi di dalam hal-hal yang lain you salah. Itu sebabnya diperlukan waktu yang panjang untuk orang belajar, dan saya lebih prefer menyarankan orang untuk belajar secara formal sebelum dia tampil untuk mengajar secara publik atau memberikan pandangan secara publik. Kenapa harus formal? Karena kalau you belajar secara formal, itu kurikulumnya itu kan tidak sembarang. You tidak mulai langsung belajar eskatologi dan lain sebagainya. You belajar mulai dari hal-hal pengantar. Jadi bangunan pengetahuan saudara itu disusun, dikonstruksi, wawasan dunia saudara terkait dengan kekristenan itu dibentuk dengan sangat baik. Dan hal-hal lain yang sifatnya detail-detail itu atau teknis-teknis yang detail itu, saudara tinggal nambah di sana sini aja. Tapi kerangka pemahamannya sudah terbentuk. Jadi meskipun you tidak terlalu ngerti-ngerti banget tentang yang detail-detail, tapi yang you ngomong itu dalam secara garis besar, in general, itu tidak akan melenceng kemana-mana. Itulah sebabnya you perlu studi secara formal. Berbeda dengan kalau you hanya punya internet, kemudian baca PDF 1, PDF 2, baca di link 1, link 2, you tidak punya konstruksi bangunannya. You hanya bisa tahu tentang jendela, tahu tentang pintu, tahu tentang relasi utuhnya menjadi satu bangunan pengetahuan yang utuh itu you tidak punya itu. Itu sebabnya sangat berbahaya sekali. Kalau you hanya modal Google, you hanya modal ChatGPT, kemudian mendadak you sudah jadi apologet. Nah saya tidak bilang Elia Myron begitu ya, tapi tampaknya begitu. Karena dia good dalam 1-2 topik, tapi ketika ditanya dalam kaitan dengan topik-topik yang lain mendadak dia blunder. Itu memperlihatkan bahwa dia hanya prepare untuk topik-topik tertentu, tapi dia tidak bisa lihat kaitan relasinya yang terjalin utuh dan menyatu itu dengan topik-topik yang lain ya. Jadi mari kita tetap doakan dan dorong dia untuk mau rendah hati, untuk terbuka belajar, dan fokus saja pada hal-hal yang saudara kuasai. Yang saudara tidak kuasai jangan ke situ. Bilang saja saya enggak well prepare untuk topik itu. Jadi next ya, saya perlu belajar dulu, saya perlu baca dulu, saya perlu teliti lagi, setelah itu baru saya akan jawab. Kan begitu orang jauh lebih respect ya, daripada you sok-sok mau jawab, tapi kemudian yang you jawab itu ngelindur dan ngelantur kemana-mana. Jadi saya nothing personal against Elia Myron, saya bersyukur ada anak muda semacam ini, tapi dia perlu banyak belajar dan masih butuh waktu yang sangat panjang sekali ya. Dan yang kedua, sebenarnya orang-orang seperti Elia Myron ini ada di posisi kritikal, bukan semata-mata karena mereka, tapi juga semata-mata karena sikap publik. Saudara-saudara, ya saya sekarang bicara tentang saudara-saudara sekalian. Saya melihat tendensi di dunia maya ini, orang memperlakukan dunia apologetika ini seperti partai politik.
Jadi die hard dia. Pokoknya dia kalau sudah senang dengan siapa, dia pasti orang itu tidak ada salahnya, orang itu tidak boleh dikritik, orang itu, itu bahaya sekali. Kekristenan ini bukan partai politik. Kita tidak butuh orang die hard yang model-model begitu. Karena apa? Karena kebenaran itu tidak bergantung atas you mau ngotot untuk itu tidak boleh dikritik dan lain. Tidak bergantung pada itu. Tidak bergantung juga pada berapa banyak orang yang setuju. Even hanya satu orang, even tidak ada orang yang lain yang setuju dengan itu. Kalau itu benar, maka tetap benar. Dan juga tidak bergantung pada perasaan suka saudara. Kekristenan ini bukan agama perasaan. Meskipun tidak berarti kekristenan mengabaikan perasaan. Tapi tidak based on feeling, tidak didasarkan atas perasaan. Perasaan kita ini kan berubah-ubah. Kalau moodmu bagus, perasaanmu enak. Kalau moodmu sedang tidak bagus, lagi banyak masalah dan lain sebagainya, maka you akan anggap segala sesuatu itu kok tidak cocok dengan saudara. Jadi sikap subscriber, sikap audiens, sikap orang-orang yang ikut dia ini juga, itu akan sangat berbahaya bagi Elia Myron. Karena kalau dia lihat kamu terus-menerus die hard buat dia tidak akan mau belajar lagi. Wong saya punya pengikut, saya punya orang-orang yang akan die hard buat saya, akan bela saya. Nah, itu saatnya kita perlu dengar baik-baik. Jadi, apa yang saya berikan koreksinya di dalam kesempatan ini, nothing personal, dan sebenarnya saya tidak peduli juga sih kalau saudara mau die hard, mau mati-matian dukung Elia Myron, itu kan saya tidak peduli amat dengan itu juga. But, kalau saudara mau waras, kalau saudara mau sehat pikirannya, sehat sikap mentalnya, itulah yang tadi saya katakan kepada saudara-saudara. Hati-hati dengan memberikan dukungan yang unwarranted, ya, yang tidak baik untuk sesuatu yang sebenarnya saudara tahu itu salah, ya. Dan saya lihat beberapa komentar di video pendeta atau Dr. Willy Pandensulang, Bapak tidak perlu bikin tanggapan begini, nanti kelihatan Bapak seperti merasa paling benar. Loh, jadi yang komentar itu sebenarnya otaknya ada atau tidak, ya? You waktu komentar begitu, you merasa paling benar untuk mengoreksi orang yang bikin video, yang you tuduh orang itu merasa paling benar. Konsistensinya itu di mana loh? Ini bukan soal orang merasa paling benar atau orang lain itu semuanya salah. Lihat argumennya, apakah memang itu benar atau tidak benar. Kalau tidak benar, ya tidak benar. Kalau benar, ya benar. Bukan soal orang merasa paling benar. Jadi jangan stupid, ya. Minta maaf, saya harus kasih tahu saudara itu karena banyak sekali orang di dunia maya ini, termasuk para pendeta juga banyak yang begitu, ya. Bikin TikTok. Kita jangan menyatakan pandangan yang lain itu salah. Mari kita ngomong saja apa yang kita percaya. Itu against Alkitab itu melawan Alkitab itu. Alkitab bilang nyatakan kesalahan. Dan Yesus juga melawan orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat. Paulus juga begitu, Petrus juga begitu. Para rasul melawan para pengajar sesat, orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang salah. Jadi harus hati-hati untuk saudara bersikap dan berespon terhadap isu-isu semacam ini. Nah, itu pengantar saja. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Elia Myron, kemudian nanti kita bahas tanggapannya di dalam video ini, ya. Kayak Lazarus itu sebenarnya udah jelas, ya. Ketika orang kaya itu meninggal, dia itu pergi ke alam maut yang namanya Tartarus. Sedangkan kalau si Lazarus itu sebagai orang percaya, dia itu pergi ke pangkuannya Abraham, yaitu Firdaus. Nah, misalnya kalau saya meninggal, tubuh saya akan membusuk di dunia ini. Tapi roh dan jiwa saya itu akan dituntun oleh malaikat melewati udara ini, langit ini sampai ke Firdaus. Jadi jangan berpikir ketika kamu mati, gitu, set langsung ke surga. Atau langsung ke neraka. Jangan keenakan. Melewati dulu. Makanya Rasul Paulus berkata, lawan kita roh-roh yang ada di udara. Ketika dia tidak punya Mesias, ketika dia tidak percaya Yesus, maka rohnya akan tertahan di udara ini. Karena setan-setan itu akan melucuti dia dan menggugat dia akan dosanya. Jadi dia nggak bisa kemana-mana, bingung dia mau kemana. Itulah neraka bagi dia. Oke, saudara-saudara sudah dengar ada 2 poin yang akan saya tanggapi di sini. Sebenarnya masih ada 1 poin lagi bahwa orang kalau sudah meninggal itu tidak bisa langsung ke surga atau tidak bisa langsung ke tempat penghakiman. Itu juga itu terkesan agak berbahaya, ya, but karena dia tidak elaborate itu jadi saya skip itu. Tapi ada 2 poin yang jelas di situ yang akan saya berikan koreksinya di dalam kesempatan ini.
Yang pertama, apakah roh-roh orang yang sudah mati di luar Kristus itu tertahan di udara? Dan saudara dengar tadi dia membuat kutipan ya, sebenarnya meskipun dia tidak sebutkan, tapi itu dia merujuk kepada Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Nah, saya menyebut itu sebagai teori layangan putus. Kemudian yang kedua, apakah orang kaya yang mati itu berada di Tartarus? Dan itu jelas dia merujuk kepada Lukas pasal 16, perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin itu, khususnya di ayat 23. Nah, saya akan menegaskan bahwa saudara harus hati-hati untuk membuat kesimpulan itu. Kemudian yang ketiga, di luar daripada apa yang disampaikan oleh Elia Myron, ada beberapa pertanyaan yang lain. Saya pick 2, kemudian nanti kalau masih ada waktu, saudara boleh mengajukan pertanyaan. Yaitu, apakah gereja Katolik Roma ketika berdoa kepada Maria, dan menurut definisi dari Allegro, saudara bisa tonton di video tangkapan saya, berjudul 6 poin plus 1 dari Allegro dijawab ya. Video rekaman berdurasi sekitar sekian menit itu saudara tonton, khususnya di poin yang pertama. Saya meresponsi argumen atau redefinisi Allegro terhadap doa. Dia mendefinisikan itu semacam komunikasi interpersonal ya, komunikasi antar orang percaya. Nah, kalau you definisikan doa kepada Maria dan orang-orang kudus yang sudah mati sebagai komunikasi antar orang percaya, sementara mereka sudah mati, maka of course pertanyaan berikut yang mengikuti redefinisi itu adalah, oke, kalau begitu apakah kita boleh berkomunikasi? Mengikuti definisi dari Allegro, apakah kita boleh berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah mati? Saya akan jawab itu kekejian di mata Tuhan, dan kalau you hidup pada masa Musa, you akan dilempari dengan batu sampai mati. Kemudian yang keempat, ada satu pertanyaan terkait dengan materi saya kemarin mengenai tipologi Maria sebagai tabut perjanjian baru. Jadi dia mungkin dapat kesan yang keliru mengenai maksud dari argumen saya. Kemudian dia mengajukan pertanyaan, apakah tipologi harus paralel secara sempurna? Nah, nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksudkan di situ dan apa yang disalahpahami. Kemudian saya akan tegaskan bahwa saudara harus membedakan antara true typology, tipologi yang sebenarnya, dan tipologi. Tipologi itu artinya you, dan cocok logi ya, artinya you nyambung-nyambungin sesuatu yang sebenarnya tidak ada di situ hanya karena mirip-mirip, hanya karena ada satu atau dua kata yang sama di situ. Itu bahaya sekali. Nah, kita mulai dari yang pertama, saudara-saudara. Apakah roh orang-orang mati di luar Kristus itu tertahan di udara, jadi dia tidak tahu mau kemana, seperti kata Elia Myron, dan saya sebut itu sebagai layangan putus. Apakah mereka seperti layangan putus di udara, dan mereka tidak tahu mau kemana? Dan dia merujuk itu kepada, dia mendasarkan itu kepada Efesus pasal 6 ayat yang ke-12 ya. Saudara tahu di dalam ayat itu Rasul Paulus berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, saudara, untuk ayat itu you bisa pakai sebagai dasar untuk bikin teori layangan putus tadi. You harus mengasumsikan bahwa Efesus pasal 6 ayat 12 bicara tentang roh-roh orang mati. Which is tidak begitu. Karena di dalam konteksnya, kalau you mulai baca dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 ya, sampai dengan ayat yang ke-18, Paulus tidak bicara tentang roh-roh orang mati di situ. Paulus bicara tentang orang-orang percaya dan Paulus. Paulus pakai kata kita. Kita berarti Paulus dan orang-orang percaya yang menerima dan membaca surat Efesus. Kita, Paulus bicara tentang lawan kita, kita yang masih hidup ini. Lawan kita itu bukan semata-mata hal-hal yang sifatnya kasat mata. Tapi sebenarnya nature, sifat utama dari perlawanan, pertentangan, persekusi dan lain sebagainya terhadap orang-orang Kristen itu sifatnya itu spiritual. Jadi behind the man, dibalik dari orang-orang atau upaya untuk menekan, melawan, mempersekusi, menindas orang-orang percaya, dibalik itu sebenarnya diinspirasikan atau didorong atau dikendalikan oleh roh-roh jahat. Itu poin Paulus. Nah, kalau poinnya begitu, sekarang pertanyaannya, apakah karena lawan kita yang sebenarnya itu bukan yang kelihatan, yang material tapi spiritual,
maka apakah kita harus menjadi takut? Nah, itu sebabnya di dalam konteks itu Paulus bilang, tidak, kamu tidak usah takut. Karena kepada kamu diberikan perlengkapan senjata Allah. Itu saudara boleh baca itu di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Misalnya dia bicara tentang ketopong keselamatan, perisai iman, pedang roh yaitu firman Tuhan, dan lain sebagainya. Itu adalah perlengkapan senjata Allah, memperlengkapi kita yang masih hidup untuk melawan untuk terlibat di dalam spiritual warfare, itu peperangan spiritual itu. Jadi di dalam konteks itu Paulus memetaforakan kita, tampaknya memetaforakan kita sebagai warriors ya. Jadi salah satu yang suka membahas keyakinan orang lain ini adalah Elia Miron. Padahal Elia Miron sendiri itu masih gagal paham, teman-teman. Masih gagal paham tentang imannya sendiri. Kita bisa lihat, Elia Miron sekarang sering diundang menjadi penceramah di gereja-gereja. Bahkan label sebagai pastor kemarin. Yang dia tolak dan sekarang dia pakai label evangelis. Padahal Elia Miron itu tidak ngerti kekristenan secara utuh. Yang dia tahu cuman comot-comot. Yang dia tahu cuman hal-hal tertentu, itu pun dia pelajari dari PDF. Dia pelajari dari googling. Dia pelajari khusus bahan-bahan itu. Ini buat informasi ya teman-teman. Elia Miron itu, ya dia jago meracik kata-kata. Orang ini pintar bernarasi. Dan kita tahu, pertama sekali Elia Miron muncul ya, saya ingat sekali, dulu pertama sekali muncul dia diskusinya dengan Uniriva. Pansosnya dengan Uniriva, karena waktu itu Uniriva ya sama seperti sekarang, salah satu yang banyak penontonnya. Jadi dulu dia awalnya ke situ. Jumpai Uniriva, ngajak Uniriva diskusi, dan kita dulu masih berpikir bahwa dia cewek. Saya ingat sekali ya, kita tuh dulu berpikir dia itu adalah wanita. Dan kita panggil dia Kak Elia Miron. Ya, kita panggil dia dengan julukan-julukan wanita. Dia nggak keberatan. Dia nggak keberatan gitu. Sampai dia podcast. Ya, dia podcast dengan Dr. Richard, baru dibahas oleh gereja-gereja, dibahas oleh pendeta-pendeta tentang kelaminnya. Baru di situ kita tahu bahwa dia adalah laki. Bahwa dia adalah Johnny, kan gitu kan. Itu pun dari Lina Wijaya yang bongkar semua skandal-skandalnya. Bagaimana kehidupan dia di masa lalu. Dan ini buat teman-teman ya, Elia Miron tuh dulu nggak ngerti apapun. Itu wajar sih, orang belajar ya, orang berproses. Kalau ada yang bilang, lah, kan nggak ada salahnya dong. Semua orang waktu awal-awal diskusi juga nggak ngerti apa-apa, namanya belajar. Oke, kita terima. Jadi Elia Miron tuh dulu belajarnya dari yang namanya Sofiatul. Dia panggil Sofiatul sebagai kakak gitu ya. Dan sampai sekarang, Sofiatul sama Elia Miron kalau nggak salah masih bagus lah hubungannya. Beda dengan Mikana. Mikana dulu belajarnya dari Sofiatul juga sama. Jadi Sofiatul itu mengajarkan Mikana, mengajarkan Elia Miron, mengajarkan banyak Polikardus dan laskarnya. Data-data PDF dibagikan, ya di situ dia racik kalimat-kalimatnya sendiri, kata-katanya sendiri, sehingga seperti sekarang lah dia. Cuman yang jadi masalah adalah sebagai pemuka agama, artinya dia kan sekarang dianggap sebagai pemuka agama Kristen karena diundang oleh gereja khotbah. Yang jadi masalah, dia nggak punya gambaran Kristen secara utuh. Dia nggak punya gambaran utuh kekristenan. Dia cuma ngerti beberapa hal secara belajar otodidak. Itulah kenapa kita di Islam tuh nggak boleh ya. Orang yang cuma modal PD, ya modal cuma comot-comot, terus merasa udah pakar agama, nggak boleh. Di Islam tuh kita harus benar-benar belajar secara formal. Wajib. Ya, artinya belajar kepada guru yang jelas. Dan gurunya pun harus guru yang jelas, sekali lagi. Gurunya tuh punya sanad kepada siapa. Gurunya tuh berguru kepada siapa. Itu harus jelas semua teman-teman. Mata rantainya tuh harus jelas. Kalau mereka ini kan enggak. Comot sana, comot sini. Bahkan menggelarkan dirinya sendiri pendeta juga bisa, sama seperti Saifuddin. Nggak ada yang angkat dia jadi pendeta, dia yang angkat dirinya sendiri. Jadi, kalau diilustrasikan teman-teman, contoh nih, saya ngerti tentang membuat pintu. Rangka pintu seperti apa, cara buatnya, saya tahu. Jendela saya belajar juga abis itu. Ya, setelah belajar pintu, saya belajar jendela. Ya, terus saya belajar tentang toilet. Ya, penempatan toilet, fungsinya toilet, di toilet ada apa aja, saya pelajari semua, cara pasangnya. Tapi saya nggak pelajari yang lain, teman-teman.
Cuman 3 bagian itu. Terus saya disuruh buat rumah. Kira-kira teman-teman, jadi nggak rumah tersebut? Ya jadi, cuman berantakan. Saya bisa aja bangun rumah itu, tapi nanti pintunya mungkin terlalu banyak gitu kan. Jadinya pintunya terlalu banyak gitu. Ataupun toiletnya yang ada di dapur. Artinya dapur dalam toilet misalnya. Ya saya bangun, ya udahlah toiletnya besar-besar, terus di dalam toilet ada dapur saya bikin. Karena saya nggak ngerti yang lain. Saya cuma ngerti yang bagian-bagian itu aja. Jadi terakhir kacau balau semua. Penempatannya jadi kacau balau. Penempatannya saat digabungan jadi kacau balau. Karena pengetahuan saya nggak utuh. Itu yang terjadi dengan orang-orang yang tidak belajar dengan baik, teman-teman. Kerangkanya belum jadi nih. Fondasinya belum ada. Langsung mau lari. Itulah orang bilang, kita tuh kalau melakukan sesuatu tuh harus ada stepnya. Nggak bisa bayi itu langsung main lari ya teman-teman. Nggak bisa. Dia tuh harus belajar merangkak dulu. Udah belajar merangkak, belajar berdiri yang benar dulu. Supaya berdirinya jangan oleng ya. Bayi itu kan baru belajar berdiri, ya biasa dia bisa jatuh gitu kan. Masih oleng-oleng. Belajar berdiri tegak dulu. Terus belajar berjalan. Udah jalan baru bisa lari. Kalau kalian ubah susunannya, kacau balau, terbalik-balik dia teman-teman. Bisa terbalik-balik. Bahaya. Itulah kenapa pemuka agama itu nggak boleh sembarangan. Kalau pekerjaan lain oke lah. Lu sembarangan paling hancur. Ya sama kayak tadi, saya disuruh buat rumah misalnya. Paling rumahnya berantakan. Itu yang rugi ya pemilik rumah sama saya paling ya. Nggak dibayar kan gitu. Kalau pemuka agama ini kan menyesatkan orang, bahaya teman-teman. Pemuka agama kalau nggak ngerti dan menjelaskan kepada orang yang sembarangan, itu orang akan tersesat dan ini berbahaya sekali. Padahal di Bible sendiri sudah bilang, celakalah si penyesat. Celakalah si penyesat, teman-teman. Karena penyesat ini hukumannya itu pasti lebih ngeri. Karena dia bukan sendiri tersesatnya, dia menyesatkan orang lain dan membawa orang kebinasaan. Jadi orang masuk neraka gara-gara dituntun oleh dia. Ini ngeri pertanggungjawabannya. Dan bagi teman-teman, ya kalian juga nggak bisa komplain gitu. Misalnya kalian masuk neraka nih gara-gara ikut Elia Miron. Terus kalian bilang sama Tuhan, loh saya gara-gara Elia Miron, salahkan Elia Miron dong, timpakan kesalahan kami kepada Elia Miron. Nggak bisa teman-teman. Siapa suruh dengan kebodohanmu kamu ikuti dia. Udah nggak bisa komplain. Nanti di akhirat udah nggak bisa komplain teman-teman. Itu kesalahan kamu. Kenapa kamu tidak belajar? Kenapa kamu tidak mencari tahu? Kenapa kamu tidak menggunakan akal yang Allah berikan? Padahal Yesus sudah katakan, kasihi Allah Tuhanmu dengan segenap akal budimu. Gunakan akalmu. Akalmu lah yang harus mencari tahu siapa Elia Miron, bagaimana pengajaran Elia Miron. Benar nggak? Jadi penyesat itu seperti Elia Miron, itu harusnya dibuang ke laut dengan dikalungkan batu kilangan, teman-teman. Batu kilangan. Itu perintah Yesus. Matius 18:6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Apa maksud perkataan Yesus ini? Ini Yesus yang ngomong ya teman-teman ya. Yesus yang ngomong ini. Yang menyesatkan itu harus ditenggelamkan dengan leher diikat. Dengan batu kilangan tentunya. Dan batu kilangan ini adalah batu yang sangat berat teman-teman. Artinya apa? Ya dia akan mati. Mati tenggelam. Ya karena batu tersebut. Elia Miron harus ditenggelamkan seperti ini. Karena dia menyesatkan banyak orang teman-teman. Dan pengajaran sesatnya bukan hanya satu, banyak. Dan yang dibahas ini salah satunya. Pengajaran dia tentang roh-roh yang ada di udara. Halo, sejak kapan roh-roh di udara ini mengacu kepada orang yang sudah meninggal terus jadi hantu gentayangan? Ini pengajaran sesat Elia Miron. Masa dia bilang, orang yang nggak percaya Yesus, begitu meninggal, itu akan jadi roh gentayangan. Akan tertahan di udara. Ini Kristen mana yang ngomong seperti itu? Kristen Elia Miron. Apakah Elia Miron ingin membuat denominasi baru? Ya, ini
saya lihat Elia Miron ini punya potensi. Nanti kalau udah banyak pengikut, mungkin dia akan buat denom baru. Sama seperti Wa'alabu gitu kan. Wa'alabu tuh menunggu momen. Sekarang dia sudah mulai berhasil mendirikan gerejanya. Jadi dia sekarang sudah punya gereja sendiri. Tapi masih numpang dengan sinode yang udah ada. Nanti ke depannya mungkin kalau sudah mulai banyak jemaat, ya sudah sukses, dia akan buat sinode sendiri. Sinode percaya bahwa yang namanya Yudas itu masuk surga. Yudas itu manusia terpilih. Dia akan buat ajaran seperti itu. Begitu juga Deki Ngadas, ya, dan juga Elia Miron ini. Semua sama mereka. Ngeri teman-teman. Mereka punya tafsiran yang berbeda-beda. Kalau Elia Miron ini lebih sadis lagi gitu kan. Roh orang mati gentayangan. Ini kebanyakan nonton film atau apa? Ya, ini kebanyakan nonton film menurut saya. Kalau memang nggak tahu, ya mending jawab nggak tahu. Cuman kadang-kadang Polycarpus ini kan gengsi. Kalau ditanya bilang nggak tahu. Bilang belum pelajari. Nanti kelihatan kalau mereka ternyata nggak menguasai secara utuh. Jadi mau nggak mau jawab aja. Kebiasaan mereka teman-teman. Saya sering ya diskusi dengan Polycarpus. Dulu ya, sering diskusi. Begitu kita kasih tahu ayat sesuatu yang baru, yang mereka nggak pernah dengar, nggak pernah baca rupanya lebih kita yang sering baca Bible daripada mereka akan langsung, oh itu ya, oke, dia baca dulu, dia baca. Terus habis dia baca, dia terjemahkan sendiri, dia kasih ya pemahaman dia sendiri. Ini kan bahaya. Karena bagi mereka yang penting jawab, bukan yang penting benar, tapi yang penting jawab. Ini kacau. Ya, ini kacau. Dan buat para fansnya, kalianlah yang menyesatkan orang-orang seperti Elia Miron. Ya, jadi yang disampaikan Deki Ngadas benar. Ini fansnya lah, yang karena mendukung terlalu membabi buta, fansnya yang anti terhadap kritik, terlalu meninggikan Elia Miron, sehingga Elia Miron akan masuk ke jurang. Sama seperti Rudy Simamora. Kenapa Rudy Simamora menghujat? Ya karena disuruh oleh para penontonnya. Penontonnya yang tentu saja mentransfer juga. Bukan hanya nyuruh, tapi transfer duit. Jadi donatur juga. Karena di-push terlalu jauh, masuk jurang dia. Masuk jurang. Nah, inilah bahayanya kalau kita sudah terlalu mendengarkan kata-kata netizen, sehingga kita lupa diri. Terlalu dipuji hingga terbang. Ini yang bahaya. Orang kalau sudah dipuji sampai terbang, lupa daratan, wah gawat teman-teman. Gawat. Offsetnya udah terlalu jauh. Sama seperti yang disampaikan Ibun. Ibun berkali-kali bilang Saifuddin itu sial gara-gara dia terlalu mendengarkan kata netizen ya. Kata pendukungnya, udah Pak serang Islam. Karena kalau nggak nyerang Islam nggak menarik. Kalau nggak nyerang Islam nggak dapat transfer. Ya, nggak dapat transfer. Jadi mau nggak mau nyerang Islam. Akhirnya blunder. Akhirnya offside. Akhirnya kena masalah. Begitu kena masalah, ya sudahlah. Cuci tangan semua itu pendukung-pendukungnya. Paling cuman ngasih duit. Ya, transfer tiap bulan. Anggap santunan anak yatim. Anggap santunan orang-orang susah kan gitu. Ya paling nanti tiap bulan dia sisihkan dari penghasilannya. Misalnya 200, 500, atau 1 juta. Tapi kamu kan sudah terlanjur masuk jurang. Itulah Ibun bilang bahaya sekali nih statement-statement dari fans yang nggak jelas. Elia Miron juga sama. Sama, karena didorong terus. Agatha. Bahkan Wa'alabu juga udah bilang kan, para penontonnya kadang sadis sih, dorong-dorong orang sampai masuk jurang gitu. Mereka nggak lihat bahwa sekarang lagi panas situasi. Lagi banyak yang dilaporkan. Jadi Elia Miron ini sekali lagi teman-teman, daripada dia bahas keyakinan orang lain, yang pertama mending dia bahas keyakinan dia sendiri, bereskan dulu. Ya, bereskan dulu keyakinan dia. Terus yang kedua, bereskan dulu kehidupan dia. Karena setahu saya, kehidupan dia juga masih kacau balau. Kalau orang bilang kelamin saja belum beres, apalagi yang lain. Itu udah paling dasar kita, teman-teman. Paling dasar itu kan kita tahu jati diri kita siapa, laki atau wanita. Di mana kita mau ditempatkan? Apa yang mau kita lakukan? Kalau itu aja nggak jelas, waduh kacau. Apa yang mau disampaikan dari orang-orang seperti ini? Ya. Jadi buat teman-teman, dengarkanlah kata pendeta-pendeta yang lebih senior ini, yang lebih banyak makan asam garam, ya. Untuk hal ini oke lah gitu. Kalian kan bisa nyaring sendiri apa yang disampaikan ini cocok atau tidak gitu. Kalau nggak cocok ya nggak apa-apa. Tapi menurut saya apa yang disampaikan masih oke-oke saja karena memang ya sesuai.
Ya, ini kan menyesatkan orang banyak, Elia Miron. Dan Yesus sudah perintahkan, ini harus dibuang. Kalau sekarang masih mending lah, nggak usah sampai dibuang ke laut ya. Paling nggak usah diikuti, udah cukup. Janganlah dibuang dia ke laut dengan batu kilangan, kasihan juga gitu. Nanti dia bilang masih muda udah mau dibunuh lagi kan, kasihan. Jadi buat teman-teman Kristen, semoga ini jadi bahan renungan. Ya, berpikirlah lebih cerdas, carilah orang-orang yang benar-benar itu berpendidikan dalam mengajar, ngerti tentang teologi. Kalau nggak, kasihan. Kalian yang rugi kok, bukan kami. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.